Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Balik lagi sama gue Fadil Oscar di Zero Knowledge Podcast. Rams. Ya karena Rams di home, cuman sebenarnya Bengals ya yang designated home, cuman gak apa-apa karena ini Rams main di kanan sendiri. Rams versus Bengals buat Super Bowl 56. Oh, gila, congrats buat fans Bengals dan fans Rams. Wah. Gua jujur kagetnya di Bengals. Ramsnya gue gak kaget. Bengals gue kaget banget. Karena gue kan ngikutin semua tim. Ya Bengalsnya sempat ada turun, sempat di peringkat terakhir AFC North, toto naik juara. Dan bisa masuk Super Bowl. Wah, ini bener-bener ya. Ini kalau sekarang tuh ya panggil Joey Burrow kan Joey Burrow. Joey Burrow. He is ice cold, man. He is an ice cold man. Gila sih. Gila. Nih dia nih. Ngeri tuh backgroundnya Oka tuh. Joey Di belakang gue udah ada si tampan, si Joe Burrow. Iya gila sih emang. Jadi Cincinnati Bengals versus Rams buat Super Bowl 56 buat kalian. Nah, siapa yang bakal kalian jagoin? Apakah tim yang main di kandang sendiri, berarti udah 2 musim beruntun kandang Super Bowl yang main di tim yang punya kandang itu? Karena tahun kemarin Bucks main di Raymond James Stadium, sekarang sebenarnya SoFi Stadium juga punyanya dalam Chargers. tanda kutip Chargers. Iya, Cuman sebenarnya Lau cuman nyewa sebenarnya. ya ibaratnya kan kayak di basket ya. Yang dianggap itu Lakers. Kalau di LA gue kan kebetulan punya sepupu jauh gue, saudara jauh di LA. Gue tanya di kalau football di LA yang paling banyak fansnya apa? Rams dong. Oh, Rams. Chargers. What? Dia langsung bilang, what? Dia langsung bingung. Nah, makanya jadi apakah Rams atau tim yang masuk Super Bowl terakhir tahun 1988 ya, saat lawan 49ers. Bengals itu udah 2 kali masuk Super Bowl, 2 kali dan dua-duanya kalah sama 49ers. Nah, jadi tulis aja di komen kalian jagoin siapa, apakah jagoin Joey Burr. Anjir, gue suka banget Joey Burr. Jujur ya nih, gue walaupun benci Bengals tapi karena gue Steelers kan, maklum lah ya, musuh sedivisi. Cuman gue pengen banget lihat Joe Burrow juara. Kalau abis ini dia aja udah masuk divisional round, itu udah kunci comeback player of the year. Yes. Udah kunci. Sama ininya number 1 targetnya Ja'Marr Chase juga udah kunci Roy. Udah kunci Roy. Jadi cuman ya gue seperti biasa Super Bowl karena tim gue terakhir masuk Super Bowl ini ya Super Bowl 45. Kalau Oka belum pernah kan tim baru hitungannya. Jadi gue ya inilah menikmati Super Bowl lah ya seperti biasa. Dan buat kalian yang timnya nggak lolos gitu ya, yang kalau misalnya kalian timnya nggak lolos tapi mau coba jadi fans tim yang lolos, ya silakan pilih aja. Mau gue baca di komen katanya nih Bengals sudah kayak tim ini apa, ada ormas ya di sini ya, gue nggak perlu sebut merek lah ya. Iya, warnanya mirip-mirip lah ya. Iya, mirip-mirip. Nah, sama satu lagi, ini tim yang kalau disebut nama ownernya nih langsung nih fans salah satu tim olahraga sepak bola di Liga Inggris langsung geger semua. Nih tim kita yang ada. Dia mah pedulinya sama tim yang sukses. Iyalah, ya timnya sukses kasih duit lah, ngapain ngurusinnya satu lagi? Ya namanya juga olahraga adalah bisnis. Yang menguntungkan ya taruh duitnya. Benar banget. Nggak ada alasannya yuk loyalitas sejarah, nggak ada. Yang kalau berprestasi taruh duit. Nah itu. Dia punya duit di kontrol. Karena yang punya duitnya ya dia suka naruh duitnya kemana dong, nggak belum protes lah, gue tinggal jual aja tim lau. Ya kan? Gitu. Jadi udah kalau gitu kita langsung aja mulai Championship Round Review bareng sama Oka. Sebelum kita mulai jangan lupa seperti biasa subscribe, gue ngecek sampai subscribe biar kita upload dan notifikasi biar gak ketinggalan sama NFL di Indonesia. Like, comment, share video ini. Semua sosial media kita udah kita tulis di deskripsi video ini. Langsung aja follow semuanya. Ini udah Super Bowl loh, 2 minggu lagi. Gue gak nganggap Pro Bowl karena Pro Bowl ya skip lah ya. Hiburan belaka. Hiburan belaka aja. Levelnya tuh belum selevel kayak NBA All Star masalahnya. Karena
Ya, Well, sebenarnya intensitas mainnya sih sama aja ya. iya. Cuman ya, iya karena kan di NBA All Star kan pasti gamenya ya mainnya nyantai daripada Lucu-lucuan. gue cedera ya kan. Iya. Ya gue kasih aja lah. Nah ini pasti ntar di NFL apa di Pro Bowl ya mainnya ya lu bikin aja TD lah. Gue yang penting gue aman gitu. Ntar gonta-ganti kan. Makanya gue anggap Pro Bowl skip. Gue nggak nonton. Paling yang nontonnya ini apa pas skill showdown ya. Kan kayak di All Star kan ada skill showdown ya. Nah di Iya. Pro Bowl juga ada. Nah, Skill jadi Showdown tuh ya sama aja kayak NBA All Star, kayak ya. banyak game-game mini-mini game gitu. Iya kayak Game skill NFL. challenge, slam dunk. Cuman kan kalau NBA All Star kan pasti yang ya correct me if I'm wrong ya. Kalau signature kan pasti slam dunk kontes kan. Ya. Nah ini Pro Bowl belum tahu apaan. Ya, katanya Belum sih tahu. yang ini ya dodgeball ya. Dodgeball. Terus yang lempar Cuman yang sayangnya Jarvis Landry nggak dipanggil buat dodgeball. oh jadi jagoannya ya Jarvis Landry. Iya, jagoannya main dodgeball di Pro Bowl tuh kan Jarvis Landry. Iya benar. Nah, Namanya dia coba nggak kalau masuk. coba kalau cuma dipanggil untuk sekali ini aja gitu ya. Iya, oh iya benar juga ya. Iya, cuman ya dia dipanggil pasti ditanya itu gimana tuh mantan rekan tim lu tuh masuk Super Bowl bete juga dia. Anjir. Gitu. Diketawain. Jadi udah kalau gitu kita langsung aja mulai review tapi gua mau bikin sebuah disclaimer ya. Oke. Pasti kemarin kalian pada sedih Tom Brady pensiun kan? Iya kan? Yes. Iya kan? Udah di-post sama akun resmi NFL yang awalnya di-post sama insider ya ibaratnya insider nomor 1 NFL Adam Schefter. Adam Schefter itu ibaratnya udah kayak Fabrizio Romano-nya sepak bola. Watch-nya NBA. Iya, udah di-post, udah kasih thank you Tom. Tapi abis itu ada beritanya lagi, katanya Tom Brady udah bilang dia belum memutuskan untuk pensiun. Hah. Bingung kan? Nah, udah gitu kata ada insider lain lagi, Ian Rapoport, dia bilang Tom Brady akan bukan fix ya, bukan pasti. Ini lu harus memahami maksud kata ya kan. Lu kan udah belajar di SD kan bahasa Indonesia gitu kan. Akan sama pasti. Kalau ibaratnya di bahasa Inggrisnya will sama confirm. Nah, kata Ian Rapoport, Tom Brady akan pensiun tapi menunggu waktu yang tepat. Itu yang gue percaya. Jadi Tom Brady menurut gue belum pensiun. Karena lu cek di sosial media Tom Brady, dia belum ngepost apapun kan tentang retirement-nya. Iya kan? Yes, benar. Iya kan? Nah, ini pernah NFL blunder juga beritain. Dulu pas AB pergi dari tim jagoan gue Steelers, tiba-tiba Ian Rapoport ngeberitain dia ke Bills. Udah di-post sama NFL. Udah di-post NFL juga ya. Dari post NFL, tahu-tahu AB bilang enggak, gue nggak ke Bills. Tahu-tahu berubah ke Raiders dan postingan dihapus. Nah, jadi buat kalian yang masih percaya Brady pensiun, gue ya semua insider kan pasti bikin salah ya kan. Mungkin Fabrizio Romano pernah bikin salah nggak ya? Kayaknya pernah ya. Ya, Cuman udah lama ya. Cuman iya. nggak fatal gitu lah ya. Nah, jadi buat kalian dari kita dan buat pembelajaran berikutnya ke depannya, kalau ada breaking news, coba diolah lagi tuh berita. Dipilah-pilah lagi, dipelajarin lagi. Karena gue paham Tom Brady adalah orang yang paling dipandang di NFL. Dia GOAT, 7 kali juara, 22 musim berkarir. Ya kan? Jadi ini ibaratnya nih ya, Brady aja kalau nganga dikit tuh berita. Nah, gitu. Langsung disorot sama Iya. ESPN, Bleacher Report dan segala Iya, macam. tadi langsung diberitain bau mulut Brady apa itu gitu kan. Gue paham Brady tuh lu mau Brady gerak satu langkah pun pasti diberitain. Nah, jadi ya kan pas berita Brady itu ya jam 3 pagi ya waktu Indonesia Barat ya. Gue masih tidur maklum. Nah, ya udah pada sedih Tom Brady pensiun. Gak lama kemudian kan ada berita Tom Brady
belum dipastikan pensiun. Bahkan bapaknya Tom Brady senior bilang, Tom Brady senior ya namanya? Bukan ya? Bukan Tom Brady senior, kok Tom Brady senior? Ya anggaplah Ya Tom itulah Brady ya ayahnya Tom bapaknya. Brady, Iya, ayahnya Tom Brady bilang Tom Brady belum pensiun. Nah, tuh. Jadi buat terakhir ya, buat terakhir dari kita buat kalian sebelum kita masuk ke review. Jangan terlalu gampang percaya sama berita insider bahkan yang terpercaya pun lu harus gua aja nih ya. Gua aja bahkan follow sampai 4 insider loh. Adam Schefter, Ian Rapoport, Tom Pelissero, sama menurut gue yang satu ini yang akunnya belum verified tapi menurut gue paling terpercaya. Ari Meirov. Lu coba cek, Adam Schefter udah ngepost. Ian Rapoport bilangnya Brady butuh waktu. Tom Pelissero dia nyampein kata agentnya sampai di post sama NFL, katanya kata agentnya yang akan menyampaikan retirementnya Brady dan di post di NFL. Dan menurut gue itu kayaknya NFL kayak blunder gede gitu ya. Ari Meirov belum ngepost. Nah, jadi kita nggak ini ya, kita nggak ngediskredit Adam Schefter ya. Tapi kita sangat saranin buat ngefollow insider yang lain, jangan terpaku satu aja. Gitu. Karena takutnya kalau kalian terpaku satu, nah, sekarang kan gitu kan beritanya Brady simpang siur kan? Gitu. Karena kalau gue tahu breaking newsnya Brady pensiun, gue cek dulu akun Brady udah ngomong belum? Ternyata belum. Nah, terus dibilangnya Schefter Brady resmi pensiun, sumbernya kerabat terdekat. Nah, kalau ini contoh gini ya, kalau misalnya nih Brady lagi bikin speech retirement, tiba-tiba siapa lah ya, misalnya teman dekatnya atau saudara dekatnya lihat gitu, terus dia ya iseng-iseng gitu lagi chatting, Brady pensiun, terus nyampe ke insidernya, terus di post, Toto Brady bilang psych, nah batal pensiun gimana? Nah, ya kan? Iya. Tahu dia took it personally, main setahun juara lagi. Anjir, gue udah gila, Tom Brady takut gue. Nah, jadi terakhir ya, ini terakhir banget dari kita sebelum nge-review ya. Mohon banget buat nge-follow minimal 3 insider NFL. Kita udah nyaranin 4 tadi ya. Adam Schefter, Ian Rapoport, Tom Pelissero, sama Ari Meirov. Udah minimal 4. Minimal 3 deh, lu mau pilih siapa. Cuman karena berita simpang siur gue lebih percaya, kalau gue lebih percaya sama Ari Meirov. Gitu. Jadi buat kalian yang pasti kalian bingung kan, kok kita nggak ngepost Tom Brady pensiun, karena ya kita beritanya belum pasti soalnya. Beritanya belum pasti. Ya Brady-nya belum ngomong di sosial medianya. Kalau misalnya contoh nih kayak kemarin Big Ben pensiun, nah dia kan sebenarnya dia bilang, ada beritanya Big Ben udah bilang ke mantan rekan timnya dia bakal pensiun, ya kan? Terus panas. Nah, abis itu kemarin Big Ben udah umumin dia pensiun via video pengumumannya di sosial medianya. Nah, itu lu baru percaya. Nah, makanya buat Tom Brady, tunggu pernyataan dia di sosial medianya. Oke? Tapi gue masih sedih anjir, Big Ben pensiun, gue nangis. Ya, sudah waktunya kan. Sudah waktunya dia pensiun. Iya, cuman ya pasti itu childhood gue udah resmi berakhir sih, anjir. Oh iya. Gila, satu persatu pergi itu pertandanya sih menurut gue childhood gue mulai berakhir tuh ya pas Eli Manning pensiun sih. Ya kan? Eli Manning kan pertama, abis itu Philip Rivers, sekarang Big Ben lagi yang 2004 QB top 3-nya kan. Duh. Iya, itu mesti ada perdebatan panas ya antara semua fans NFL. Siapa yang paling bagus di 2004 QB draft class, antara Eli, atau Rivers atau Big Ben? Itu masih ada perdebatannya sampai sekarang. Kalau gue pasti jawabannya pasti subjektif. Cuman ya gue udah bandingin lah. Big Ben belum pernah losing record, ya kan? Rivers sama Eli pernah. Tapi Eli 2 kali ngalahin Brady.
Nah, Rivers paling banyak Pro Bowl-nya. paling banyak Pro Bowl-nya. Jadi Paling menurut banyak gua Pro Bowl-nya dan stats-nya juga paling bagus lah untuk ukuran QB. Ya, yang jauh lebih unggul dari Manning sama Big Ben ya jumlah anaknya sebenarnya. lu mau tahu Rivers anaknya berapa? Bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4, bukan 5. 9 anak. Ya ampun, buset dah ini. Rivers punya lebih banyak anak dibandingkan Pro Bowl selections. Buset I don't know Rivers, itu kalau itu sama atau malah lebih banyak anaknya, tapi ya banyak banget yang pastinya. Iya, jadi buset deh lu pasti lu cek deh beneran, lu Google deh berapa jumlah anaknya Rivers, 9 anak. Iya. Itu Rivers sama istrinya main, udah satu tim itu main offense sama defense. Wah, iya. Iya kan offense ganti itu. defense. Iya kan? Gila emang. Cuman menurut gue sih emang QB kelas 2004 yang top 3-nya aja ya menurut gue terbaik di NFL mungkin. Bisa dibilang Mungkin, gitu sih. Iya. Nah. Jadi ya yang kayak Mimin kemarin post menurut kita sih ya kalau kalian baru nonton NFL sekarang kalian beruntung karena kalian bisa menonton talenta muda QB yang sangat berbakat apalagi di AFC kayak Patrick Mahomes, Joey Burrow. Gue gak mau Joey Burrow. Nah, Justin Herbert, Josh Allen, Lamar Jackson, belum lagi rookie-nya kayak Mac Jones, Trevor Lawrence, Zach Wilson, Davis Mills. Masa nyebutin Zach Wilson sama Trevor Lawrence nggak nyebutin Davis? Second best QB rookie di tahun ini. Iya sih, atau second ya abis Mac Jones ya. Second. Nah, dan lain-lain. Jadi ya walaupun Brady, kalau gue anggapnya Brady menuju pensiun ya. Tapi menurut gue kalau kalian baru nonton NFL sekarang kalian sangat beruntung kan karena kalian bisa nonton talenta muda yang sangat berbakat di QB khususnya AFC ya. Kalau NFC ini masih ada kering ya talenta mudanya ya. Karena mungkin banyak yang pada udah masuk pick lama gitu, pick tengah gitu kan. Pick di AFC ya gitu. Iya. Nah, jadi itu disclaimer kita ya. Jadi lagi-lagi biar kalian lebih bijak dalam membaca berita NFL, follow minimal 3 insider NFL. Oke, jadi udah kalau gitu kita langsung aja mulai review championship round yang skornya. Yang pertama di AFC Championship, Chiefs udah mimpin 21-3 loh. Dikalahin sama Bengals 27-24 di overtime lewat kesalahan fatal dari Patrick Mahomes dan Tyreek Hill sebenarnya sih. Tyreek Hill ya. Cuman itu emang karena di double ini juga sih, double coverage juga ya. Benar. Jadi yang masuk Super Bowl adalah Cincinnati Bengals. Wow, gila dengan skor 27-24 dan di game pagi WIB juga di LA skornya kejar-kejaran tapi ya Jimmy G lagi-lagi lah ya seperti biasa melakukan lawakannya lagi dan Jimmy G. Hasilnya sayang sekali buat 49ers yang 6 kali menang beruntun stop juga sama Rams. Dan ini yang gue suka ya di narasi Super Bowl 56 ya, ini dua-duanya QB-nya pertama kali main loh. Burrow pertama kali main. Yes. Matthew Stafford pertama kali main setelah tersiksa ya di Detroit. Man, Detroit is a rough place itu. Itu tempat yang kejam buat semua talent, gak cuma QB. Gak cuman QB, ini juga legend-legendnya tersiksa lah, kayak Megatron, Barry Sanders. Ya ampun. Iya. Jadi kita langsung aja review ya. Game pertama nih, Chiefs lawan Bengals yang menang Bengals 27-24, Kak. Kenapa Chiefs blew the 21-3 lead? Aduh. Man, gue kalau misalkan kita lihat skornya, Bengals pas sampai quarter kedua itu kan skornya masih 21-10 ya. 21-10 itu udah double digit masuk second half.
Tapi habis itu Bengals udah langsung ngubah skema defense-nya, langsung pada pulling back semua. Jadi banyak defendernya yang masuk coverage semua. Jadi yang pass rush cuma 4. Jadi mereka coba ngelock Patrick Mahomes supaya Tyreek Hill sama Travis Kelce itu nggak dapat ruang banyak gitu. Makanya Tyreek Hill pas kemarin itu pas first half, stats-nya adalah 7 catch dan 78 yards plus 1 touchdown kan. Lo mau tahu berapa banyak catch dia di second half? Berapa? 0. Tyreek Hill? Tyreek Hill. Seorang Tyreek Hill? Seorang Tyreek Hill. Gila loh. Wah. Kenapa bisa gitu? Karena Kenapa? Kemarin tuh kalau misalkan kita teliti lagi lihatnya, Tyreek Hill banyak banget kena double coverage, terutama dijagain safety Jesse Bates sama dibantu juga sama Von Bell, quarterback-nya. Jadi gue juga baru sempat baca di stats-nya itu di Next Gen, itu defense-nya Bengals itu pada balik ke coverage itu salah satu yang paling banyak selama musim inilah gitu. Jadi mereka tahu gitu cara untuk ngatasinnya Mahomes gimana. Mereka lihat di first half itu Hill sama Kelce sering dapat one-on-one match up, sering dapat mismatch, dan akhirnya mereka ya udahlah itu pass rush-nya mereka percaya aja sama Hendrickson sama Hubbard, sama DJ Reader juga tackle-nya. Itu dan mereka banyak pindah coverage. Jadi linebacker-nya juga pada drop kayak Logan Wilson, langsung pada jagain slot receiver atau tight end atau running back. Dan itu berhasil kemarin. Makanya walaupun kemarin cepat kalah double digit masuk second half, itu Bengals bisa ngejar. Dan kita baru masuk, tadi baru defense-nya. Sekarang kita masuk ke offense-nya. Offense-nya Joey Burrow is gila. Gue kehabisan kata-kata sih. Walaupun secara stats dia nggak begitu impresif lah ya. Cuman kemarin tuh dia lebih efektif sebenarnya pas second half. Dia udah ketemu ritmenya, dan walaupun kemarin Ja'Marr Chase juga sering kena double team juga sama kayak Tyreek, tapi Burrow juga nggak kehabisan weapon, karena selain ada Ja'Marr Chase, dia juga punya T. Higgins, dia juga running game-nya lebih jalan dibandingkan Chiefs kemarin dengan Joe Mixon. Jadi itu mungkin salah satu pembeda sedikit aja kenapa Bengals bisa ngalahin Chiefs. Sama satu lagi adalah play-nya Chiefs yang di overtime ketika Mahomes lempar ke Tyreek Hill dan itu di-intercepted sama Von Bell ya. Von Bell. Iya. Yang ditepis sama Jesse Bates, habis itu baru di-intercept sama Von Bell. Itu mungkin itu yang bisa kita bilang kalau satu play di NFL tuh bisa merubah segalanya sih. Betul sekali. Sekali. Dan satu lagi nih, gue mau ngingetin buat semua orang yang masih protes sama aturan overtime. Kasih preach them, Kak. Kasih, beri. Yang harusnya dilakuin sama defense-nya Bills ataupun tim-tim yang langsung kalah langsung di overtime. Ya udah gini aja, kayak Bengals gini bisa nyetop Patrick Mahomes. Terus habis itu bikin interception atau third and out, terserah. Yang penting defense-nya stop aja, bukannya malah ngeluh ini overtime-nya nggak fair atau rig. Ya memang inilah yang harusnya defense lakuin gitu kalau misalkan masuk overtime. Stop offense, bukannya diem aja langsung udah kalah coin toss langsung kalah aja udah buat Chiefs. Makanya gue sempat lihat juga di akunnya Chiefs ketika mereka menang coin toss, mereka langsung nge-tweet, "We won the coin toss," gitu. Langsung seneng gitu, seolah kayak udah menang gitu aja. Terus habis itu dibalas sama akunnya Cincinnati Bengals, "We won the game." That is perfect, man. That is perfect. Jadi, jadi buat kalian yang masih berdebatkan overtime rule harus diganti, kita udah bilang dari kemarin nggak usah diganti. Kelihatan kan hasilnya?
Iya, bener. Dan kita mau disclaimer lagi ya. Mungkin kemarin ada salah salah bilang. Jadi kalau misalnya tim yang dapat bola pertama dia bikin turnover, tim lawan walaupun dapat bola pertama itu Nggak dia mau perlu field bikin goal touchdown. pun menang. Iya. Nah, kalau misalnya tim yang pertama bikin field goal, tim lawan yang megang bola pertama harus touchdown. Iya sih bener kan? Yes. Nah, gitu. Iya. Gitu. Jadi overtime tuh bisa langsung selesai kalau satu tim offense bikin touchdown atau tim defense bikin defensive touchdown. Mhm. Jadi itu bisa otomatis selesai untuk overtime. Cuman kalau misalkan di stop turn and out atau kemarin interception tapi nggak sampai touchdown, ya tim yang tadinya defense bisa nyerang, bisa nyetak touchdown atau nyetak field goal aja cukup. Mhm. Begitu aturannya. Kalau misalkan dua-duanya nggak bisa, ya sampai semua salah satu bisa nyekor aja, itu udah bisa nyelesain overtime. Oke. Nah, Kak, tapi menurut Yes. lu defense-nya Bengals ini kunciannya apa ya? Bisa nge-stop Mahomes loh. Mahomes tuh bikin 2 interception loh. Yes. 2 interception. Nah, yang pas Hmm. mau first half habis sama di third quarter yang lempar ke defensive line-nya Bengals. Apa sih kunciannya bisa nge-stop Mahomes? Apakah yang tadi lu bilang yang ngedouble cover Tyreek atau gimana? Kan gue nonton juga ngedouble cover Tyreek, Kelsey kebuka dong, ya kan? Yes. Nah, tapi apa sih kunciannya gitu? Apakah memang ya lawan Mahomes? Ya sebenarnya lawan timnya juga harus ya. Cuman lawan Mahomes itu emang harus bener-bener di force buat turnover apa gimana? Yang bikin dia nggak nyaman di pocket apa gimana gitu? Sebenarnya kalau dibikin nggak nyaman di pocket, dia pass rush Bengals kemarin juga nggak yang benar-benar galak banget sih. Efektif, but nggak yang kayak Buccaneers gitu loh. Jadi mereka kan banyak drop coverage, banyak main zone, banyak double team Tyreek, terus habis itu dia nggak ngasih ruang buat Kelsey buat gerak. Itu sebenarnya kunci paling utamanya dari defense Bengals kemarin. Makanya adjustmentnya Bengals itu pas second half, that is the key buat kemenangannya mereka. Kalau misalkan gue summarize defense Bengals musim ini, menurut gue nggak exceptional sih. It's solid, decent, tapi mereka catching fire in the right time. Mereka jadi bagus itu saat waktunya mereka perlu show up gitu loh, perlu step up buat defense-nya. Karena musim ini pun juga sebenarnya mereka oke buat rushing defense-nya. Gue akuin Trey Hendrickson is the best free agent signings, salah satu best free agent signings di musim ini. Mantap banget Trey Hendrickson ya. Dia but passing defense-nya kadang memang agak still needs work aja, nggak terlalu jelek juga. Mungkin posisi cornerback mereka agak sedikit goyah juga, makanya mereka sempat sign Eli Apple, cornerback kesayangan kita. Bacot tuh orang sumpah, gila apa anjir. Ya, itu adalah cornerback kesayangannya para fans Giants. Iya, sama Saints ya, sama Saints. Numpang doang. Ya, ngomong soal Saints sebenarnya Bengals ini banyak mantan pemainnya. Iya, Trey Hendrickson, Von Bell. Terus Eli Apple yang main juga ya. Berarti ini Cincinnati Saints sih. New Orleans Bengals. New Orleans Bengals sih. Ya, karena ada Joe Burrow sebagai representasi LSU. Iya. Ya. Makanya jadi defense-nya mereka tuh nggak terlalu exceptional, is acceptable, tapi ketika udah masuk playoff itu mereka baru benar-benar show up banget sih. Mereka bisa nahan tight dengan Derrick Henry dan juga Deontay Foreman dengan salah satu rushing yards doang. Terus habis itu bisa nge-shut out Chiefs offense di second half. That's what we call an on fire defense. Gitu. Oke. Jadi wah ini defense-nya Bengals nih, mungkin permainan defense Bengals bakal jadi PR besar buat tim-tim yang akan melawan Chiefs ya di musim depan nih, buat jadi contoh buat film study gitu. Buat mereka tuh tetap
senjata utamanya adalah di offense pastinya, karena Offense ya sih. dengan offense yang menurut gue salah satu yang termuda di NFL juga, Iyalah. dengan QB masih second year, Mixon masih, dan Mixon tuh paling paling ya paling senior di ya. antara Cuman seniornya nggak satu ya. tua-tua banget. Seniornya juga masih 26 lah, 25 Iya. 26. Aha. Dan juga dua receiver, yang satu masih sophomore, yang satu masih rookie. Masih rookie, duh gila sih. Itu jadi Bengals udah settle lah di posisi QB, running back sama wide receiver buat beberapa tahun ke depan. Oh, sorry, gue mau koreksi. Ternyata yang paling tua itu ini Tyler Boyd. Tyler Boyd paling lama. Oh ya, Tyler paling Boyd lama. itu dia di draft sama kayak Von Bell 2016. 2016. Nah ya, jadi Mixon 2017. ya inilah the beauty of NFL. 2 musim kemarin Bengals paling ancur. Sekarang masuk Super Bowl. Emang susah Iya. diprediksi emang NFL. Lu dari awal musim bilang, wah ini Brady bakal repeat. 2019 itu Iya. Yang kan sebelum musim 2021 bilang, wah ini Brady bakal comeback atau apa? Bakal back to back. Kalah kan? Gitu. Jadi ya inilah serunya nonton NFL, nggak ada yang bisa diprediksi. Nah, buat Chiefs terakhir, buat Chiefs ini kira-kira menurut lu apa nih PR yang harus dikerjain buat di off season? PR buat Chiefs itu mungkin coba improve secondary-nya ya, karena gue masih nggak tahu ya, Tyrann Mathieu free agent kalau nggak salah musim depan, Tyrann atau Mathieu masih ada masalah ya, 1 year free lagi, agent. atau ada 1 year lagi. Dan mereka butuh banget di posisi cornerback sih, karena dengan divisi yang keras kayak AFC West, ada Herbert, ada Carr juga, dan whoever become the QB of the Broncos, itu mereka perlu banget a strong pass defense. Jadi mungkin cornerback atau safety bisa jadi opsi buat mereka untuk draft, atau misalkan mereka bisa sign a veteran cornerback atau safety gitu, bisa mungkin dapat deal kayak Casey Hayward-nya Raiders musim ini. It would be good for them, would improve their team. Kalau offense, gue rasa nggak banyak yang harus dikoreksi. Mungkin satu itu adalah WR2 aja kali ya, WR2 sama satu power running back gitulah, atau ya WR2 sih sebenarnya. Gue masih belum pede sama Mecole Hardman jadi opsi nomor 2-nya selain Tyreek. Mereka butuh satu lagi lah seenggaknya, antara itu draft atau dari trade ataupun free agent. Itu sih PR buat Chiefs. Oke. Jadi sekali lagi selamat buat Cincinnati Bengals, juara AFC, main di Super Bowl 56. Buat kalian yang bingung mungkin ngefans siapa ya, bisa Bengals kalau kalian mau menonton karir lamanya Joey Brrrr. Ini baru tahun kedua loh. Kan tahun pertamanya sayang sekali cedera ACL apa Achilles ya, gue lupa. ACL ya. Cedera semusim Achilles gitu kalau nggak salah. Nah, abis itu main lagi musim ini yang menurut gue udah bukan 99,9% lagi, 100% menang comeback player of the year. Udah 100%. Ya, Dak itu udah digeser sekarang. Dak ngapain QB sneak? QB draw malah. QB draw ngapain? Nah, jadi selamat deh buat Cincinnati Bengals. Yang tadi gue bilang di awal, walaupun gue benci Bengals, tapi gue pengen banget lihat Joe Burrow juara. Pengen banget. Nah, sekarang kita ke game yang di NFC ya. Rams lawan 49ers, yang menang Rams 20-17. Nah, Kak, Rams. Gue nggak bahas Rams dulu ya. Gue mau ke 49ers dulu. Gue mau bahas ini satu pemain yang menurut gue sangat tidak penting di timnya. Jimmy Garoppolo. Kita udah bilang dari kemarin.
49ers itu bisa menang in spite of Jimmy Garoppolo. Yes, dia bikin 2 touchdown, ada 1 interception, QB ratingnya 95, but that one interception is the one that kills the game. Aduh, makanya nih. Tapi menurut gue ya, kenapa menurut gue Jimmy G ini sangat gak penting di offense-nya 49ers? Karena kan offensive coordinator 49ers baru ya, Mike McDaniel ya. McDaniel. Nah, dia tuh emang terkenal run play-nya sangat bagus ya. Contohnya di bawah aja yang WR bisa jadi running back kan. Dan run play 49ers kan salah satu yang terbaik nih di musim ini. Nah, karena Debo terlalu bagus, ya Jimmy G jadi gendong aja di punggungnya Debo. Di carry terus. Iya, jadi Jimmy G ini udah fix banget jadi ini musim terakhirnya dia ya di 49ers, ya kan? Based on performance dia di playoff, there is a big possibility. Ada besar kemungkinan. Karena Trey Lance sudah menunggu nih. Kapan gua main? Lu udah ngedraft gua di 3rd pick loh. Dan trade berapa first round pick gitu untuk naik. Nah, jadi Jimmy G. Entah siapa yang bakal ambil Steelers kali. ya kan buat opsi aja kan. Iya, kan buat persiapan ngedraft Bryce ya. 4th round pick itu buat at least ada starter gitu biar fansnya nggak marah-marah gitu. Nggak ada QB nih kita, masa Mason Rudolph. Iya, masa Dwayne Haskins, Jimmy G aja. Jimmy G aja. Kan musim depan tahun depan mau ngedraft ini Bryce Young. Sekali-sekali ganti gitu QB-nya itu yang mukanya rada ganteng gitu ya. Iya kan. Nah, jadi ya inilah apa? Kita lihat ya kemana Jimmy G pergi. Nah, Rams, Kak. Jadi gua kasih info wow fakta ya. Mungkin banyak fans NFL yang tahu tapi lu belum tahu. Rams itu baru punya first round draft pick tahun 2024. Bukan 2023, bukan tahun depan, 2024. Karena first round-nya dibuang semua buat nge-trade. Dan ternyata kebayar loh bisa masuk Super Bowl. Jadi Kak, menurut lu lebih baik tim ngebangun offense-nya di first round kayak Bengals, Joe Burrow. Joe Mixon first round ya? Joe Mixon itu second round, sorry. Ada Joe Burrow sama Jamar Chase. Atau buang-buang aja nih first pick buat all in kayak Rams. Menurut lu nih Rams dengan all in ini harus dicontoh nggak ke tim-tim lain? Dengan lu noted ini sebenarnya gue juga baru kepikiran ya, karena ini 2 tim dengan filosofi pembangunan tim yang beda loh. Beda banget. Tim buildingnya beda. Yang satu Bengals itu building through the draft. Mereka draft Joe Burrow, draft Jamar Chase, Joe Mixon, T. Higgins. Itu kebanyakan weapon mereka tuh mereka ambil lewat draft picks. Sedangkan Rams itu Stafford yang gue inget itu masih pure dari picknya Rams itu mungkin kayak Cobb, terus kayak Cam Akers, Tyler Higbee. Tapi ini nggak ada yang first round picks loh. Ini nggak ada yang first round picks. Mereka udah nggak ada first round picks sejak terakhir kali mereka trade for Jared Goff. Dan ternyata gagal total. Well, pada 2018 ya nggak melihatnya gagal ya sebenarnya. Ya tapi kan di carry sama defense. Sama yang itu tuh pas interference yang nggak di call. Iya. Satu lah call itu. Iya. Jadi fun fact lagi, Rams itu udah nggak ada first round pick sejak 2017 dan mereka baru ada tuh tahun 2024. Jadi mereka build dengan trade, dengan scoutingnya menurut gue salah satu juga yang paling bagus ya, karena mereka bisa spotting defensive talent di third round sampai ke later round itu bagus banget. Mereka dapat banyak banget starters. Benar. Jadi filosofinya keduanya sebenarnya nggak ada yang salah. Tergantung cara mereka nge-build timnya itu apakah sebagus apa.
Apakah kalau misalkan Bengals bangun lewat draft atau Rams coba trade semua picks yang mereka punya buat stars, buat veteran players kayak mereka sekarang veteran players yang habis dari draft itu kan ada Stafford. ada Von Miller, terus ada Jalen Ramsey, dulu ada Brandon Cooks, sama ada Von Miller juga, ada Von Miller, terus sempat juga kan mereka trade buat kayak Marcus Peters juga, Marcus Peters, ya. Dulu nge-sign Aqib Talib, Eric Weddle dan juga Ndam Kong Suh. Itu ya filosofi mereka ya, mereka ketika udah punya QB yang settle, mereka udah punya offensive line yang oke, dan juga mereka juga pede dengan apa yang mereka punya, ya mereka santai aja udah. Nih, dua first round picks buat Matthew Stafford, nih 2 first round picks buat Jalen Ramsey, nih first round picks buat Brandon Cooks. Ya, dan pada akhirnya itu pay off karena itu pemain-pemain yang kualitinya emang kelihatan. Dan makanya Matthew Stafford kemarin adalah pembeda antara Rams sama 49ers. Karena dibandingkan Jimmy G, Matthew Stafford jelas beda kelas dibandingkan Jimmy G. Jadi perbedaannya ada di situ sebenarnya. Iya. Di pertandingan kemarin menurut gua itu sebenarnya lebih ke defensive battle sih antara Rams sama 49ers. Terutama Rams defense, running defense itu bisa ngelok Rams running game, di 49ers running games kemarin. Iya, benar. Total cuma 50 rushing yards. Wah, gila. Jadi props to AD, props to Troy Reader, Leonard Floyd dan semua defensive line-nya Rams buat ngehentiin running game-nya 49ers. Iya. Nah, ya Stafford, lo tahu kan di Lions dia tersiksa banget kan. Dan akhirnya keluar dari kandang singa. Nah, sekarang ke Rams. Langsung nyundul 49ers. Masuk Super Bowl dan jadi tim kedua dalam sejarah Super Bowl yang main di kandang sendiri setelah tahun kemarin Tampa Bay Buccaneers main di Raymond James Stadium ya. Jadi Kak, tapi menurut lu di Rams ini, kalau 49ers kan pasti ya Debo ya lah ya, Debo kan. Menurut lu di musim ini apakah ya, gue nanya nih, apakah yang nge-carry offense ini Matthew Stafford atau Cooper Kupp? Mungkin nggak akan kayak Jonathan Taylor nge-carry Colts ya? in spite of Carson Wentz ya. Matthew Stafford at least dia punya andil lah buat offense-nya Rams musim ini. Dia walaupun kemarin juga sempat bikin banyak banget turnover kayak interception gitu, tapi dia adalah QB yang sebenarnya Rams butuhin. Mereka butuh QB yang bisa punya arm power gitu. Nggak harus kayak ding and dunk ke slot ataupun ke outside atau running back. Tapi mereka punya Stafford, ini mereka menjadi punya opsi lebih. Ditambah lagi dengan kehadirannya Odell Beckham yang kemarin bikin 113 receiving yards, 9 catches. That's a scary weapon, man. Dengan Cooper Kupp di sisi satu dan juga Odell Beckham di sisi lainnya, itu is a scary proposition. Itu weapon yang Bengals benar-benar harus hati-hati juga. Sama ketika mereka ngadepin Hill sama Kelsey, harus ada satu yang di double team. Kemungkinan besar itu adalah Cooper Kupp. Yang kemarin dia bikin 11 catches, 142 receiving yards dan juga 2 touchdown. Apakah dia bisa menang Offensive Player of the Year? There's a possibility ya. Auto sih, Pak. Harusnya sih bisa ya. Tapi pertanyaan terusannya, apakah Kupp menang MVP? MVP. Ya kan pasti kan MVP kan QB, udah di booking buat QB. Tapi tahu-tahu misalnya panelis, Cooper Kupp mantep nih. Cooper Kupp kasih nge-carry Rams ke Super Bowl. Nah, iya kan. Nah, jadi buat OBJ ya,
apalagi buat kalian yang baru nonton NFL karena OBJ, boleh banget ngedukung Rams, nggak apa-apa. Ya, ini saatnya mereka mulai hopping the bandwagon of Rams lagi ya. Iya. Jadi nih ya sebenarnya gini ya, jujur kita nggak bakal ngecap kalian karbit atau apa ya, karena ya lu mau baru nonton 2 tahun misalnya ya, atau baru nonton tapi dikatain bandwagon. Kalau misalnya kita juga kan misalnya olahraga lain baru nonton dibangin bandwagon ya malas juga ya sebenarnya ya. Nah tapi ya jadi ya kita encourage kalian mau ngedukung Bengals karena Joey Burr atau misalnya ngedukung Rams karena ada OBJ, nggak apa-apa, tinggal pilih aja. Nih karena ini ya kemarin itu NFL Memes bilang Chiefs kalah, Amerika bahagia. Ya karena ada satu dan lain hal ya sebenarnya. Iya, karena kalau kalian tahu keluarganya Mahomes ya, lu tahu lah ya, adiknya sama istrinya, lu tahu lah, kita nggak usah bahas karena tingkah lakunya sudah membuat netizen nih, aduh. Pasti nanti kirain Juju sama Claypool nih yang udah ngaco, ternyata ada lagi yang aduh. Lucu sih kalau misalkan Juju free agent terus habis itu pindah ke Chiefs. Ke Chiefs ya, wah udah ada itu konten baru sosmednya Chiefs sih, udah joget TikTok Juju versus Jackson Mahomes. Sama Rams ya, apalagi Rams ini kan tim yang udah tradisi olahraga sangat kuat ya. Tuh LA aja tuh ya, lu olahraga teraneh pun ada. Iya, olahraga nggak jelas pun ada. Nah, apalagi kan nih LA terakhir itu punya tim football tahun 90-an ya, pas LA Raiders. 94 atau 95 gitu. LA Raiders, terus Raidersnya pindah ke Oakland, sekarang Raidersnya di Las Vegas. Jadi ya kita tunggu lah ya nih siapa yang bakal ditumbalin nih. Cincinnati kan ada tim baseball ya kan, Cincinnati Reds. LA kan banyak banget, tapi yang lagi disorot kan tim basketnya nih, yang warna ungu kuning. Nah, siapa yang mau ditumbalin? Pilih aja. Tinggal pilih aja. Demi juara loh ya kan. Karena ini kan Rams ini udah juara sekali ya. Sekali doang. Sekali pas Greatest Show on Turf. Greatest Show on Turf ya kan. Cincinnati Bengals juara. But it's still in St. Louis, jadi itu St. Louis, ya. LA udah lama nggak ada juara lagi. LA juga. Ya udah lama nggak juara ya. Nah Cincinnati juga belum pernah juara di football ya. Padahal udah 2 kali tuh ketemu 49ers, tapi ya Joe Montana. Ya sebenarnya itu kan ceritanya kan coachnya 49ers saat itu yaitu Bill Walsh itu sebenarnya kan adalah dari coaching tree-nya Paul Brown dulu yang punya Cincinnati Bengals. Sebenarnya itu harusnya Bill Walsh yang harusnya jadi head coach-nya Bengals. Terus habis itu dia akhirnya Paul Brown nggak milih Bill Walsh pindah ke Stanford dia pindah ke 49ers dan the rest is history. Itulah. Jadi dynasty ya pas tahun 80-an sampai 90-an ya 49ers. Iya. Nah, jadi itu podcast kita buat hari ini. Jangan lupa Super Bowl 56 nanti pas hari Valentine persis banget, tanggal 14 Januari jam 6:30 pagi. Info nobar nanti kita bakal umumin nanti deket-deket ya, karena ya kalian tahu lah ya ini Omicron lagi naik banget. Tadi gue baca berita juga Omicron ini penyebarannya sangat cepat. Tapi gejalanya nggak separah dulu yang Delta kemarin. Jadi lagi-lagi dari kita buat kalian, tetap jaga protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker sama menjaga jarak ya. Jadi karena kalau kalian mematuhi protokol kesehatan dan Omicronnya turun, siapa tahu ada nobar. Ya kan? Lagi dong. Iya. Tahun kemarin tuh gue sedih banget ya pas nobar di cancel di di Amerika Pacific Place. Aduh, gue sedih banget karena gue nobar Super Bowl di sana sejak Super Bowl 47, Super Bowl mati lampu. Iya. Iya, bukan yang mati lampu yang sekarang ya, yang lagi. Nah,
Ini ya, gue sorry gue potong dikit ya. Ini gue baca netizen NFL di Indonesia nih, kan pas itu sempet nih pedangdut sensasional Indonesia yang menyanyikan lagu seperti mati lampu gitu kan. Sempet pakai jaket Chiefsnya kalah. Katanya curse nih, curse baru nih. Curse-nya ternyata di situ kok. Curse-nya ternyata di situ ya. Nah, Iya. tapi ini ya balik ke topik lagi. Nah itu Super Bowl 47 yang ini tiba-tiba tengah pertandingan mati lampu. Gue pertama kali nobody at America situ. Tapi sampai Super Bowl 54. Iya, 54. Tapi Yang sayang sekali tahun kemarin ya. Sayang sekali tahun kemarin di cancel karena COVID lagi naik banget kan. Pandemi. Jadi ya sekali lagi patuhin protokol kesehatan. Dengerin dah kalau misalnya jangan pergi. Kalau pergi jangan lupa tadi 3M tadi ya. Oh iya, Deal. Ngomong-ngomong soal at Amerika, gue denger nih mau ada event. Oh iya. Oh iya. Jadi sebelum kita closing podcast kali ini, hari ini maksudnya, kita akan seperti biasa udah tradisi dari Super Bowl 53 apa Super Bowl berapa ya? 52 atau 53 ya? 52 apa 53 gue lupa. Iya, Kita akan lo sama Tufel dan juga Tufel sama Fadil ya. Nah, kita akan kembali bikin Road to Super Bowl sama At America tanggal 5 Februari jam 6:30 malam sampai jam 8 online ya. Di At America. Nah, jadi kalian bisa nonton di Instagram Live, bisa di Facebook Live, bisa Twitter Live, atau di YouTube live streamingnya At America ya. Nah, jadi buat kalian langsung aja tanya-tanya, nggak usah malu-malu kalau nonton, tanya-tanya aja karena nanti pertanyaan kalian akan kita baca di presentasi kita ya. Nanti bareng sama ini lagi sama Mark Neighbors itu perwakilan embassy US yang fans Cowboys. Nanti kita tanya gimana Mark itu Dak kenapa QB sneak. Dan pas acaranya At America juga bakal kedatangan fans Rams-nya dari kita. Oh iya ya. Oh iya, nanti ada fans Rams. Iya, ada Nuha nanti. Sama ada perwakilan dari sekte Patriots ya yang juga ngisi Zero Bass Pin XD ya. Nah, jadi itu podcast kali ini. Thank you kalau udah join. Buat kalian yang udah nonton, thank you banget. Jangan lupa seperti biasa subscribe ke lonceng samping subscribe biar nggak ketinggalan sama NFL Indonesia. Like, comment, share video ini. Yang dengerin audio only di Spotify, langsung follow biar dapat notif pas kita upload. Bengals versus Rams di Super Bowl 56. Jagoan siapa? Tulis di komen. Thank you udah nonton dan dengerin. See you di At America ya, atau tapi ini kita tetap ini sih, kita bakal ngepost ini sih podcast preview tapi in short ya. Jadi see you di episode dan At America nanti ya event kita ya. Jadi thank you udah nonton dan dengerin semuanya. Dadah semuanya. Bye. Terima kasih telah mendengarkan podcast